Mentari pagi memancar hangat di desa kecil itu, menyinari rumah-rumah sederhana yang dikelilingi ladang dan pepohonan rindang. Di sebuah halaman, suara riuh tawa dan obrolan terdengar dari para tamu yang datang menghadiri pernikahan Lina dan Faris. Acara berlangsung sederhana, hanya diiringi suara gamelan dari speaker kecil yang dipasang di pojok halaman. Meja-meja plastik dipenuhi hidangan khas desa, mulai dari nasi liwet hingga ayam goreng, yang semuanya hasil gotong royong tetangga. Lina duduk di pelaminan, mengenakan kebaya putih sederhana yang dipadukan dengan kain batik. Senyumnya terlihat manis, meskipun ia tak bisa menyembunyikan sedikit rasa gugupnya. Di sampingnya, Faris, pria yang telah menjadi pilihannya, tampak gagah dengan setelan jas pinjaman. Faris adalah seorang pekerja pabrik di kota, sementara Lina adalah gadis desa yang selama ini membantu ibunya mengurus ladang kecil. "Lina, senyummu jangan hilang," bisik Faris, mencoba mencairkan kegugupan Lina. Lina menoleh dan tersenyum lebih lebar. "Aku tidak terbiasa jadi pusat perhatian," jawabnya pelan. Mereka menikah bukan karena pesta mewah atau status sosial, tetapi karena cinta dan kesamaan nilai hidup. Faris dikenal sebagai pria yang rajin dan bertanggung jawab, sementara Lina adalah perempuan sederhana yang selalu bersikap lembut dan pengertian. Pernikahan ini juga membawa harapan baru bagi keduanya, terutama Lina yang ingin membangun keluarga kecil yang bahagia bersama Faris. Setelah acara selesai dan para tamu pulang, Lina duduk bersama Faris di kursi kayu di halaman. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah gerimis singkat. Mereka berbicara tentang masa depan, membayangkan kehidupan mereka nanti di kota tempat Faris bekerja. "Kita mungkin harus memulai semuanya dari nol," ujar Faris sambil menatap mata Lina. "Tapi aku berjanji, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu bahagia." "Aku tidak pernah meminta banyak, Mas," jawab Lina lembut. "Selama kita bersama, aku yakin semua bisa kita lalui." Beberapa hari setelah pernikahan, Lina dan Faris pindah ke kota kecil tempat Faris menyewa rumah kontrakan. Rumah itu kecil, hanya terdiri dari 2 ruangan, 1 kamar tidur dan 1 ruangan serbaguna yang berfungsi sebagai dapur sekaligus ruang tamu. Meskipun sederhana, Lina merasa rumah itu sudah lebih dari cukup. "Lina, aku tahu rumah ini tidak besar, tapi aku ingin kamu merasa nyaman di sini," ujar Faris sambil membantu Lina menata barang-barang. Lina tersenyum sambil mengangguk. "Rumah ini jauh lebih indah karena kita akan mengisinya bersama, Mas." Hari-hari pertama mereka di rumah kontrakan berjalan penuh kebahagiaan. Lina dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan kota kecil itu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana sebelum Faris berangkat kerja. Di siang hari, ia mengisi waktu dengan merawat tanaman kecil di depan rumah atau menjahit baju-baju lama untuk dijual di pasar. Faris, meski sibuk bekerja, selalu berusaha pulang tepat waktu. Saat malam tiba, mereka sering duduk bersama di teras, berbagi cerita tentang apa yang terjadi sepanjang hari. Gelak tawa mereka sering terdengar di lingkungan sekitar, membuat para tetangga terkesan dengan pasangan muda yang terlihat begitu harmonis itu. "Mas, apakah menurutmu kita akan selalu seperti ini?" tanya Lina suatu malam saat mereka menikmati teh hangat di teras. "Seperti apa?" Faris balik bertanya. "Bahagia, sesederhana ini," jawab Lina sambil menatap bintang-bintang di langit. Faris menghela napas sambil tersenyum. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin selama kita saling percaya dan mendukung, kita bisa melewati apapun." Malam itu, angin berhembus sejuk, membawa rasa damai di hati mereka. Bagi Lina, hidup dengan Faris adalah awal dari mimpi-mimpi kecil yang ingin ia wujudkan. Namun, ia belum tahu bahwa kehidupan akan segera membawa ujian besar yang menguji kesabaran dan keteguhan hatinya. Babak baru dalam perjalanan mereka baru saja dimulai. Rumah kontrakan kecil itu terletak di ujung gang sempit, dikelilingi rumah-rumah serupa yang berjajar rapi. Dindingnya terbuat dari bata yang dicat putih polos, dengan pintu kayu sederhana yang kadang berderit jika dibuka. Meski kecil, rumah itu terasa nyaman bagi Lina dan Faris. Tidak ada kemewahan, tetapi kebersamaan mereka membuat segalanya terasa cukup. Pagi-pagi sekali,
Suara kokok ayam dari kandang tetangga sudah membangunkan Lina. Ia segera turun dari tempat tidur dan menuju dapur kecil mereka. Dapur itu hanya terdiri dari sebuah kompor gas, rak piring sederhana, dan sebuah ember untuk mencuci. Meski terbatas, Lina selalu senang memasak sarapan untuk suaminya. "Mas, nasi gorengnya sudah siap," katanya sambil tersenyum ketika Faris muncul di dapur, masih mengenakan sarung. Faris menguap kecil sebelum mendekati Lina. "Kamu selalu bangun lebih pagi dariku. Aku ini suami macam apa?" Canda Faris sambil mengambil piring. Lina tertawa kecil. "Kalau kamu bangun lebih dulu, siapa yang akan masak, Mas?" Setelah sarapan, Faris berangkat kerja. Ia bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel sepeda motor tak jauh dari rumah mereka. Meski pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang, Faris selalu merasa bangga karena ia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Sementara itu, Lina menghabiskan waktu di rumah. Ia menyapu halaman kecil mereka, mencuci pakaian, dan merapikan setiap sudut rumah. Ketika semua pekerjaan selesai, ia duduk di teras sambil menatap pot-pot bunga kecil yang ia beli dari pasar. Tanaman-tanaman itu menjadi salah satu hiburannya. Melihat bunga-bunga itu tumbuh dan berkembang membuat Lina merasa lebih dekat dengan suasana desa tempat ia dibesarkan. Terkadang, Lina mengunjungi tetangga di sebelah rumah. Bu Dewi, seorang ibu muda dengan 2 anak kecil, sering mengajak Lina berbincang. "Lina, kamu ini rajin sekali. Setiap pagi aku lihat halamanmu selalu bersih," puji Bu Dewi suatu hari. Lina tersenyum malu. "Kalau tidak dirawat, siapa lagi yang akan menjaga rumah, Bu?" Percakapan-percakapan ringan seperti itu membuat Lina merasa diterima di lingkungan barunya. Meski hidup di kota kecil jauh dari keluarganya, ia tidak merasa kesepian. Ketika sore tiba, Faris pulang dari bengkel dengan tubuh penuh peluh. Lina selalu menyambutnya dengan segelas teh manis hangat yang sudah ia siapkan. "Capek, Mas?" tanya Lina sambil menyodorkan teh. Faris mengangguk. "Iya, tapi rasa capeknya hilang kalau lihat kamu," jawabnya sambil tersenyum lelah. Malam-malam mereka selalu diisi dengan obrolan ringan di teras rumah. Dari cerita tentang pelanggan aneh di bengkel hingga rencana sederhana seperti membeli kasur baru jika tabungan mereka cukup. Sesekali, mereka tertawa bersama mengingat kejadian lucu di masa lalu atau bercanda tentang masa depan mereka. "Mas, kalau nanti kita punya anak, menurutmu dia lebih mirip siapa? Aku atau kamu?" tanya Lina sambil menopang dagu. Faris berpura-pura berpikir. "Kalau mirip kamu, dia pasti cantik. Kalau mirip aku, mungkin dia akan jadi anak yang nakal," jawab Faris sambil tertawa. Lina mencubit lengannya pelan. "Tidak ada anak yang nakal kalau dibesarkan dengan baik, Mas." Hari-hari mereka di kontrakan kecil itu berlalu dalam kebahagiaan sederhana. Lina selalu bersyukur meskipun hidup mereka jauh dari kata mewah. Bagi Lina, setiap momen bersama Faris adalah anugerah. Ia tidak pernah meminta lebih dari kebersamaan dan rasa saling mencintai yang mereka miliki. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai berubah ketika sebuah kabar datang dari kampung halaman Faris. Ibunya, Bu Nani, meminta mereka kembali tinggal di rumahnya. Lina tidak pernah membayangkan bahwa keputusan untuk menerima permintaan itu akan mengubah kehidupannya secara drastis. Beberapa bulan berlalu sejak Lina dan Faris menempati rumah kontrakan kecil mereka. Kehidupan mereka yang penuh kehangatan terus berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan. Lina semakin terbiasa dengan rutinitasnya, sementara Faris mulai melihat hasil dari kerja kerasnya di bengkel. Tabungan mereka, meski belum banyak, perlahan bertambah, memberi harapan untuk rencana-rencana kecil yang ingin mereka wujudkan. Namun, suatu sore, saat Faris baru pulang kerja, sebuah panggilan telepon dari kampung membuat suasana berubah. "Mas, siapa yang menelepon?" tanya Lina sambil menyiapkan teh di dapur. "Bu Nani," jawab Faris dengan nada berat, menyebut nama ibunya. Lina meletakkan teh di meja kecil di ruang tamu. "Ada apa, Mas? Apa kabar ibu?" Faris menghela napas panjang sebelum menjawab. "Ibu bilang, kondisi ekonomi di rumah semakin sulit.
Beliau juga bilang merasa kesepian dan ingin aku pulang untuk tinggal bersama. Lina terdiam sejenak, mencoba mencerna kabar itu. Bu Nani adalah satu-satunya keluarga Faris yang tersisa. Ayahnya sudah lama meninggal, dan adik-adiknya telah menikah dan tinggal di kota lain. Ia mengerti bahwa Faris pasti merasa bertanggung jawab atas ibunya. Apa yang Mas pikirkan? Tanya Lina hati-hati. Faris menatap Lina sejenak sebelum menjawab. Aku tidak bisa mengabaikan ibu. Bagaimanapun, dia yang membesarkanku. Tapi aku juga tidak ingin keputusan ini membuat kamu tidak nyaman. Lina tersenyum tipis, meskipun ada rasa khawatir di hatinya. Aku ikut keputusan Mas. Kalau Mas merasa kita harus pindah, aku akan mendukung. Faris menggenggam tangan Lina. Terima kasih, Lina. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah untuk kita. Dalam beberapa hari berikutnya, Faris dan Lina mulai merencanakan kepindahan mereka ke rumah Bu Nani di kampung. Kontrakan kecil yang selama ini menjadi tempat penuh kenangan harus ditinggalkan. Tetangga mereka, Bu Dewi, terlihat sedih mendengar kabar itu. Lina, kamu yakin pindah ke rumah mertua? Tinggal serumah itu tidak selalu mudah, ujar Bu Dewi dengan nada khawatir. Aku mengerti, Bu, jawab Lina lembut. Tapi aku percaya, selama aku dan Faris saling mendukung, semuanya akan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Lina dan Faris tiba di rumah Bu Nani. Rumah itu lebih besar daripada kontrakan mereka, tetapi suasananya terasa berbeda. Bu Nani menyambut mereka di depan pintu dengan senyum yang tampak dipaksakan. Faris, akhirnya kamu pulang juga, ujar Bu Nani sambil menatap Lina sekilas. Dan Lina, selamat datang di rumah. Terima kasih, Bu, jawab Lina sopan sambil menunduk. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu. Bu Nani mulai berbicara panjang lebar tentang betapa sulitnya hidup sendirian. Ia juga mengeluhkan biaya kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi. Aku sudah tua, Faris. Aku butuh anakku di sini untuk membantu, ujar Bu Nani dengan nada tegas. Faris mengangguk sambil menatap ibunya. Aku akan membantu semampuku, Bu. Tapi aku juga harus tetap bekerja di bengkel untuk mencukupi kebutuhan. Bu Nani mengangguk pelan, tetapi ada sorot dingin di matanya ketika menatap Lina. Meskipun tidak berkata apa-apa, Lina bisa merasakan bahwa kedatangannya mungkin tidak sepenuhnya diterima dengan hangat. Malam itu, saat Lina dan Faris beristirahat di kamar kecil yang disiapkan untuk mereka, Lina mengutarakan kekhawatirannya. Mas, aku tidak tahu apakah ibu benar-benar senang aku di sini, ujar Lina pelan. Faris mengusap punggungnya dengan lembut. Lina, aku tahu ibu memang sedikit keras, tapi aku yakin dia akan terbiasa. Berikan dia waktu. Lina mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa kepindahan mereka ke rumah itu akan menjadi awal dari perjalanan penuh cobaan yang menguji kesabarannya. Hari-hari pertama tinggal di rumah Bu Nani berjalan cukup baik, setidaknya di permukaan. Lina dan Faris mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru, sementara Bu Nani tampak menerima kehadiran mereka dengan sikap yang ramah. Namun, seperti udara dingin yang perlahan merambat, suasana mulai berubah. Lina, yang kini sedang hamil beberapa bulan, sering merasakan mual dan lelah. Kondisi kehamilannya tidak mengurangi semangatnya untuk membantu pekerjaan rumah. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa menjadi menantu yang baik. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk memasak sarapan, membersihkan halaman, dan mencuci pakaian. Lina, kamu jangan terlalu memaksakan diri. Istirahat saja kalau capek, ujar Faris suatu pagi sebelum berangkat kerja. Aku tidak apa-apa, Mas. Lagi pula, kalau aku tidak membantu, siapa yang akan mengurus rumah? Jawab Lina sambil tersenyum kecil. Namun, usaha Lina tidak selalu dihargai oleh Bu Nani. Sang mertua mulai memperlihatkan sifat aslinya. Ia sering memberikan komentar yang menusuk hati atau menyindir Lina di depan Faris. Masak begini saja? Lina, kamu harus belajar masak yang benar kalau ingin suamimu betah, kata Bu Nani suatu siang sambil memeriksa masakan Lina. Lina hanya tersenyum tipis,
mencoba menahan rasa tidak enaknya. Ia tidak ingin memperkeruh suasana, terutama karena Faris tidak ada di rumah saat itu. Semakin hari, Bu Nani semakin mendominasi. Ia mulai mencampuri hampir semua urusan rumah tangga Lina dan Faris. Ketika Faris baru pulang dari kerja, Bu Nani sering langsung menghampirinya untuk mengeluh tentang Lina. "Faris, istrimu itu lambat sekali bekerja. Rumah belum selesai dibersihkan sampai siang tadi," kata Bu Nani dengan nada dingin. Faris menoleh ke Lina yang berdiri di dapur. Lina hanya menunduk, tidak ingin membantah atau membuat situasi semakin tegang. "Ibu, Lina sedang hamil. Wajar kalau dia butuh istirahat lebih banyak," jawab Faris, mencoba membela istrinya. Namun, Bu Nani hanya mendengus. "Hamil bukan alasan untuk malas, Faris. Dulu, waktu saya mengandung kamu, saya tetap bekerja keras tanpa mengeluh." Faris menarik napas panjang, memilih untuk tidak memperpanjang argumen. Namun, ia mulai melihat bahwa perlakuan ibunya kepada Lina semakin tidak adil. Lina, di sisi lain, merasa semakin tertekan. Selain kelelahan karena kondisi fisiknya, ia harus menghadapi sikap Bu Nani yang sering menyudutkannya. Bahkan, pekerjaan rumah yang biasanya dikerjakan bersama mulai sepenuhnya dibebankan padanya. "Lina, sapu halaman sebelum matahari terlalu tinggi. Dan jangan lupa cuci semua baju hari ini," perintah Bu Nani suatu pagi, tanpa memperhatikan bahwa Lina terlihat pucat dan kelelahan. "Baik, Bu," jawab Lina dengan suara lemah. Meski begitu, Lina tetap berusaha menjalankan tugasnya tanpa mengeluh. Dalam hatinya, ia berharap sikap Bu Nani akan melunak seiring waktu. Ia juga tidak ingin Faris merasa tertekan karena hubungannya dengan ibunya. Namun, keadaannya justru semakin memburuk. Bu Nani mulai memberikan batasan-batasan yang tidak masuk akal. Ia melarang Lina menyimpan barang-barang pribadinya di kamar, dengan alasan ruang harus lebih rapi. Bahkan, makanan yang diberikan kepada Lina seringkali seadanya, berbeda jauh dengan yang dimakan Bu Nani dan Faris. Lina mulai merasakan beban yang begitu berat, baik secara fisik maupun emosional. Tubuhnya yang sedang mengandung membutuhkan perhatian lebih, tetapi perhatian itu tidak ia dapatkan dari Bu Nani. Meski begitu, ia tetap menahan semuanya, demi menjaga keharmonisan keluarga kecilnya. Malam-malam Lina sering diisi dengan doa. Dalam diam, ia memohon kekuatan agar bisa melewati semua ini. Ia tidak ingin mengeluh kepada Faris, karena ia tahu suaminya juga berada dalam posisi sulit. Namun, tanpa Lina sadari, tekanan ini perlahan mulai memengaruhi kesehatannya. Dan ujian yang lebih besar sedang menunggu mereka di depan. Kehidupan di rumah Bu Nani semakin jauh dari kenyamanan bagi Lina. Apa yang awalnya ia kira hanya penyesuaian sederhana berubah menjadi perlakuan yang tidak adil. Perlahan tapi pasti, Bu Nani memperlakukan Lina bukan sebagai menantu, melainkan seperti pembantu yang harus siap siaga setiap saat. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Bu Nani sudah berdiri di depan pintu kamar Lina. Ketukan pintu disertai suara tegasnya membangunkan Lina yang masih terbaring lelah. "Lina, cepat bangun. Kamu pikir rumah ini bisa bersih sendiri? Sapu halaman dan cuci piring sekarang juga," perintah Bu Nani tanpa sedikit pun memedulikan kondisi Lina yang sedang hamil. "Baik, Bu," jawab Lina sambil berusaha bangkit dari tempat tidur, meskipun tubuhnya terasa lemah. Faris sering sudah berangkat kerja ketika semua ini terjadi. Ia tidak menyadari bahwa Lina dipaksa melakukan pekerjaan rumah yang berat, seperti mengepel lantai, mencuci pakaian seluruh anggota keluarga, dan bahkan membersihkan atap dari daun-daun kering. Lina tetap mencoba menjalani semuanya dengan sabar. Ia percaya bahwa semua ini hanya sementara, dan Bu Nani mungkin sedang menguji dirinya. Namun, seiring waktu, beban itu semakin berat. Ketika waktunya makan, Bu Nani sering memberinya makanan yang sangat sedikit atau seadanya. "Lina, ini makan siangmu," ujar Bu Nani sambil meletakkan sepiring nasi dingin dengan sepotong kecil tempe di atas meja. Lina menatap piring itu sejenak, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia tahu jika ia protes, Bu Nani hanya akan menghardiknya. Di sisi lain meja, Bu Nani menikmati lauk lengkap berupa ayam goreng, sayur lodeh,
dan sambal dengan nasi hangat yang mengepul. Kenapa bengong? Makan saja. Kamu itu harus belajar bersyukur, tambah Bu Nani, tanpa sedikit pun rasa iba. Lina menelan semua perlakuan itu dengan diam. Dalam hatinya, ia hanya bisa bertanya-tanya mengapa seorang ibu bisa bersikap seperti itu kepada menantunya, apalagi saat ia sedang mengandung cucunya sendiri. Namun, sikap Bu Nani tidak berhenti sampai di situ. Setiap ada sesuatu yang tidak beres di rumah, entah itu piring yang lupa dicuci atau kain pel yang tidak ditempatkan di tempatnya, Lina selalu menjadi sasaran kemarahan. Lina, lihat ini. Lantai masih basah dan lengket. Apa kamu tidak tahu cara mengepel yang benar? Bentak Bu Nani suatu sore. Saya akan ulangi lagi, Bu, jawab Lina sambil mengambil kain pel, meskipun punggungnya terasa nyeri. Bu Nani bahkan tidak berhenti di situ. Ia sering melontarkan kata-kata yang merendahkan Lina. Faris itu terlalu baik untuk kamu. Seharusnya dia menikah dengan perempuan yang lebih pintar dan cekatan. Lihat dirimu. Apa yang bisa kamu banggakan? Ujar Bu Nani dengan nada dingin. Meski hati Lina tersayat oleh kata-kata itu, ia memilih untuk tidak membalas. Ia hanya bisa berdoa agar Faris tidak terpengaruh oleh ucapan ibunya dan tetap mempercayainya. Hari-hari seperti itu terus berlangsung, dan Lina semakin merasakan kelelahan yang luar biasa. Tubuhnya yang sedang hamil tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sementara pekerjaannya semakin berat. Meski begitu, ia selalu mencoba bersikap ramah kepada Bu Nani, berharap suatu saat mertuanya akan melunak. Namun, sikap baik Lina tampaknya tidak berarti apa-apa bagi Bu Nani. Ia terus memperlakukan Lina dengan semena-mena, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Di malam-malam yang sunyi, ketika Faris sudah tertidur, Lina sering menangis dalam diam. Ia tidak ingin membebani suaminya dengan keluhannya, meskipun luka di hatinya semakin dalam. Ya Allah, kuatkan hamba MU ini. Berikan aku kekuatan untuk menjalani semuanya. Doa Lina setiap malam, sambil memegang perutnya yang mulai membesar. Meski ia tidak tahu kapan cobaan ini akan berakhir, Lina berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan tetap bertahan demi bayinya. Namun, ia juga tidak tahu bahwa batas kesabarannya akan segera diuji dalam ujian yang lebih besar. Hari itu, Lina menyelesaikan pekerjaan rumahnya lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya yang lelah dan beban kehamilan membuat setiap gerakan terasa berat. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri untuk menyapu halaman hingga bersih dan mencuci tumpukan piring yang tak pernah habis. Menjelang siang, Lina merasakan perutnya mulai lapar. Bayinya yang tumbuh di dalam kandungan membutuhkan asupan gizi yang lebih. Tetapi ia hanya bisa berharap makanan yang disediakan Bu Nani cukup untuk mengganjal perutnya. Bu, saya sudah selesai membersihkan halaman dan mencuci piring, kata Lina pelan, mendekati meja makan di mana Bu Nani sedang duduk. Bu Nani menoleh, lalu mengangguk singkat. Bagus. Sekarang makanlah sebelum kamu lanjut membersihkan kamar mandi. Di meja makan, Lina melihat dua piring berbeda. Satu piring penuh dengan nasi hangat, ayam goreng, dan tumis sayuran, yang tampaknya disiapkan untuk Bu Nani sendiri. Piring lainnya hanya berisi sedikit nasi putih dengan sepotong kecil tempe di atasnya. Bu, ini makanan untuk saya? Tanya Lina ragu, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Iya. Kenapa? Kamu pikir aku harus memasak yang lebih untukmu? Jawab Bu Nani sambil memandang Lina dengan tatapan dingin. Kamu sedang hamil, Lina. Bukan berarti kamu harus makan lebih banyak dari orang lain. Sepotong tempe itu sudah cukup untukmu. Lina menunduk, berusaha menahan air matanya. Ia mengambil piring itu dengan kedua tangan, berusaha tidak menunjukkan kekecewaannya. Terima kasih, Bu, katanya dengan suara hampir berbisik, lalu duduk di sudut meja untuk makan. Ketika Lina menyendok nasi ke mulutnya, ia merasakan tempe yang dingin dan keras. Meski begitu, ia memaksakan diri untuk menghabiskannya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang ibu yang begitu sayang pada anaknya sendiri bisa bersikap begitu kejam kepada menantunya? Apakah cucu di dalam kandungannya tidak berarti apa-apa bagi Bu Nani? Saat Lina makan dengan perlahan, Bu Nani mulai berbicara. Lina,
Kamu itu harus belajar untuk hidup sederhana. Jangan terlalu bergantung pada Faris. Dia sudah bekerja keras, dan aku tidak mau uangnya dihabiskan hanya untuk memenuhi nafsu makanmu. Lina hanya mengangguk kecil tanpa membalas. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan mengubah sikap Bunani. Di sore hari, setelah selesai membersihkan kamar mandi seperti yang diperintahkan, Lina merasa tubuhnya semakin lemas. Ia duduk di lantai dapur sejenak untuk mengatur napas, berharap rasa pusing yang ia rasakan segera hilang. Namun, bayangan piring nasi dengan sepotong tempe tadi siang terus menghantui pikirannya. Faris pulang malam itu dan langsung menghampiri Lina yang sedang duduk di ruang tamu. "Kamu makan apa hari ini?" tanya Faris sambil memegang tangan istrinya. "Makan nasi dan tempe, Mas." "Alhamdulillah, cukup kok," jawab Lina, berusaha terdengar meyakinkan. Namun, Faris tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat wajah Lina yang semakin pucat dan tubuhnya yang terlihat lebih kurus dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. "Makan cukup, tapi kenapa kamu kelihatan lemas, Nah?" desak Faris, mencoba menggali lebih jauh. Lina hanya menggeleng pelan, tidak ingin mengadukan ibunya kepada Faris. Ia tahu suaminya sangat menghormati Bunani, dan ia tidak ingin menjadi penyebab perselisihan antara mereka. Namun, di balik semua itu, hati Lina mulai retak. Setiap hari ia berdoa agar bayinya tetap sehat meski ia sendiri harus menahan lapar. Ia berharap Faris akan menyadari perlakuan Bunani suatu saat nanti, karena ia tidak yakin sampai kapan bisa bertahan dengan kondisi ini. Sementara itu, Bunani tampaknya tidak merasa bersalah sedikit pun. Baginya, Lina hanyalah beban tambahan di rumahnya. Ia merasa sudah cukup baik dengan memberikan tempat tinggal, meskipun perlakuannya kepada Lina semakin tidak manusiawi. Di malam yang sunyi, Lina duduk di samping jendela kamarnya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia memegang perutnya dengan lembut, berbicara dalam hati kepada bayi di dalam kandungannya. "Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bisa memberi kamu makanan yang cukup. Tapi ibu janji, ibu akan bertahan demi kamu." Namun, perlakuan Bunani yang hanya memberinya sepotong tempe setiap kali makan adalah awal dari puncak tekanan yang akan menguji kesabaran Lina lebih jauh. Hari-hari Lina semakin berat. Kehamilannya yang semakin besar membuat tubuhnya mudah lelah. Namun, Bunani seakan tidak peduli. Bagi Bunani, Lina adalah orang yang harus terus bekerja, tanpa memperhitungkan kondisi fisiknya. Pagi itu, Lina sudah bangun lebih awal untuk memasak. Setelah mencuci beras dan menyiapkan lauk seadanya, ia mulai membersihkan dapur. Namun, kelelahan membuatnya lambat dalam menyelesaikan pekerjaan. "Lina, kenapa kamu masih di dapur? Apa halaman sudah disapu? Kamu itu malas sekali," teriak Bunani dari ruang tamu. "Sebentar lagi, Bu. Saya akan menyapu setelah ini," jawab Lina pelan. Suaranya nyaris hilang karena kelelahan. Bunani masuk ke dapur dengan wajah penuh amarah. "Kamu itu memang tidak tahu diri. Sudah numpang tinggal di rumah ini, tapi kerjanya lambat sekali. Lihat dirimu, Lina. Kamu gemuk karena hamil, tapi tubuh besar itu tidak berguna kalau kamu malas begini." Kata-kata itu menohok hati Lina. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Bunani. Setelah selesai di dapur, Lina langsung mengambil sapu dan mulai membersihkan halaman. Matahari sudah semakin tinggi, dan terik panas membuat tubuhnya semakin lemah. Keringat mengalir deras di wajahnya, dan napasnya terasa berat. Namun, ia terus bekerja, mencoba menyelesaikan semua tugas yang diberikan Bunani. Saat sore tiba, Lina merasakan punggungnya sangat sakit. Tubuhnya terasa seperti ingin menyerah. Tetapi ia tidak punya pilihan selain melanjutkan pekerjaan. Bunani tidak memberi Lina kesempatan untuk beristirahat. Setiap Lina duduk sebentar, Bunani akan muncul dengan tugas baru. "Kenapa kamu duduk lagi, Lina? Ambil cucian di belakang dan setrika sekarang. Jangan malas terus," bentak Bunani sambil melipat tangannya. "Baik, Bu," jawab Lina, meskipun tubuhnya hampir tidak sanggup bergerak. Saat Lina berjalan ke ruang belakang untuk mengambil pakaian,
Ia harus berhenti di tengah jalan. Tubuhnya terasa sangat lemas, dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia berpegangan pada dinding, mencoba menenangkan diri, tetapi rasa lelah itu semakin menguasainya. Namun, ketika Lina kembali dengan setumpuk pakaian untuk disetrika, Bu Nani tetap tidak menunjukkan belas kasihan. "Kamu itu lambat sekali. Bagaimana Faris bisa tahan dengan istri seperti kamu? Kamu ini hanya beban," katanya tajam. Lina hanya diam. Tidak ada gunanya membalas, karena Bu Nani tidak akan pernah mendengarkan. Kata-kata Bu Nani yang menyakitkan sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Di malam hari, Lina sering terbangun dengan tubuh yang pegal dan rasa nyeri di perutnya. Ia tahu keadaannya tidak baik, tetapi ia tidak ingin membuat Faris khawatir. Setiap kali suaminya bertanya tentang keadaannya, Lina hanya tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, Mas. Hanya sedikit lelah." Namun, dalam hatinya, Lina merasa semakin hancur. Ia tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga secara emosional. Perlakuan Bu Nani yang terus memarahinya dan menghina kondisi fisiknya membuat Lina merasa tidak berharga. Di malam-malam sunyi, Lina berdoa dengan hati yang pilu. "Ya Allah, tolong kuatkan hamba MU ini. Berikan aku kesabaran untuk menjalani semuanya. Lindungi bayiku, dan beri aku kekuatan untuk bertahan demi dia." Meskipun ia terus mencoba bertahan, tubuh Lina semakin melemah. Namun, Bu Nani tetap tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan di saat Lina hampir tidak sanggup berdiri, Bu Nani masih memarahinya dengan kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Namun, Lina tidak tahu bahwa tubuhnya yang semakin lemah hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia benar-benar tidak sanggup lagi bertahan. Hari itu, Lina memulai aktivitasnya seperti biasa meski tubuhnya sudah terasa sangat lemah. Malam sebelumnya, ia hampir tidak bisa tidur karena rasa nyeri di punggung dan perutnya. Namun, ia tetap bangkit pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Bu Nani, seperti biasanya, mengawasi setiap gerak-geriknya dengan tatapan tajam. "Lina, nanti setelah selesai mencuci piring, kamu bersihkan gudang. Debunya sudah banyak, kamu tahu itu," perintah Bu Nani sambil menyeruput teh manisnya. "Baik, Bu," jawab Lina dengan suara lemah. Setelah menyelesaikan cucian piring, Lina berjalan ke gudang di belakang rumah. Gudang itu penuh dengan barang-barang lama yang sudah berdebu tebal. Ia mulai membersihkan dengan perlahan. Tubuhnya terasa semakin berat setiap kali ia membungkuk. Beberapa kali ia harus berhenti untuk menarik napas panjang. Sekitar tengah hari, Lina kembali ke dapur untuk memasak makan siang. Rasa pusing mulai menyerangnya, dan pandangannya semakin kabur. Ia berpegangan pada meja dapur, berusaha menstabilkan diri. Tapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bertahan. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Lina jatuh ke lantai dengan suara berdebam. Tubuhnya tak sadarkan diri di samping kompor yang masih menyala. Beberapa saat kemudian, pintu depan terbuka. Faris baru saja pulang lebih awal dari kantor karena ingin mengejutkan Lina. Namun, senyumnya lenyap ketika ia melihat dapur kosong dan mendengar suara pelan dari kompor yang masih menyala. "Lina!" panggil Faris dengan nada cemas. Ketika ia masuk ke dapur, hatinya langsung hancur melihat Lina tergeletak di lantai. Wajah Lina pucat, dan napasnya terdengar lemah. Faris segera mematikan kompor dan berlutut di samping istrinya. "Lina! Lina! Bangun, sayang!" Faris mengguncang tubuh istrinya dengan hati-hati. Namun, Lina tidak memberikan respons. Tanpa pikir panjang, Faris menggendong Lina ke kamar mereka dan membaringkannya di atas kasur. Ia mengambil handuk basah untuk mengompres dahi Lina sambil terus memanggil namanya. Setelah beberapa menit, Lina perlahan membuka matanya. Pandangannya masih buram. "Faris," bisik Lina dengan suara nyaris tak terdengar. "Iya, sayang, aku di sini. Kamu pingsan di dapur. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu tidak enak badan?" tanya Faris, suaranya penuh kekhawatiran. Lina mencoba tersenyum lemah. "Aku hanya lelah, Mas. Tidak apa-apa." Namun,
Faris tahu ada yang lebih dari sekadar kelelahan. Ia memegang tangan Lina dan merasakan betapa dinginnya kulitnya. Kamu lelah karena terlalu banyak bekerja. Dan kamu juga tidak makan dengan benar, ya? Kenapa kamu tidak bilang ke aku, Lina? Lina terdiam. Ia tidak ingin membuat Faris merasa bersalah. Saat itu, Bu Nani muncul di ambang pintu kamar. Kenapa Lina itu manja sekali? Baru hamil sedikit saja sudah lemah begini, katanya dengan nada sinis. Faris langsung berdiri, menatap ibunya dengan sorot mata tajam. Ibu, Lina tidak manja. Dia hamil, dan dia sudah bekerja terlalu keras. Kenapa ibu tidak membantunya? Bahkan makan pun dia tidak cukup. Bu, apa ibu tidak peduli dengan kondisi dia atau cucu ibu sendiri? Bu Nani terdiam sejenak, kaget melihat kemarahan Faris. Namun, seperti biasa, ia tidak mau mengakui kesalahannya. Jangan menyalahkan ibu. Kalau Lina itu lemah, itu salah dia sendiri. Ibu sudah cukup baik memberikan tempat tinggal untuk kalian. Faris menggelengkan kepala dengan rasa kecewa yang mendalam. Ia duduk kembali di samping Lina dan memegang tangannya dengan lembut. Mulai sekarang, kamu istirahat. Nah, aku tidak akan biarkan kamu bekerja lagi seperti ini. Aku yang akan urus semuanya, kata Faris tegas, sambil membelai rambut istrinya. Malam itu, Faris tidak meninggalkan sisi Lina. Ia membuatkan sup hangat dan memastikan Lina makan dengan baik. Faris juga menghubungi dokter untuk berkonsultasi mengenai kondisi Lina. Sementara Lina tertidur, Faris merenung dalam diam. Ia merasa bersalah karena terlalu lama tidak menyadari penderitaan istrinya. Namun, ia bertekad untuk tidak membiarkan Lina menderita lagi, apapun risikonya. Pingsannya Lina menjadi titik balik bagi Faris. Ia tahu bahwa perlakuan ibunya sudah jauh melewati batas, dan kini ia harus bertindak demi melindungi Lina dan bayi mereka. Suasana di rumah terasa tegang. Setelah kejadian Lina pingsan di dapur, Faris tidak bisa lagi menahan amarahnya terhadap ibunya. Ia merasa dibutakan oleh rasa hormat yang berlebihan terhadap Bu Nani selama ini. Kini, kenyataan tak terhindarkan. Ibunya telah melewati batas, dan itu mengancam keselamatan istri dan anaknya. Setelah Lina tertidur dengan tenang di kamar, Faris memutuskan untuk berbicara langsung dengan ibunya. Ia menatap ibu yang telah membesarkannya dengan mata yang penuh rasa kecewa. Keputusan untuk berbicara keras pada Bu Nani bukanlah hal yang mudah baginya. Namun setelah apa yang terjadi, ia merasa ini adalah langkah yang tak terhindarkan. Ibu, kita perlu bicara, kata Faris dengan nada datar, namun penuh ketegasan. Bu Nani, yang sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, menoleh ke arah Faris dengan tatapan bingung. Ada apa, nak? Faris menarik napas panjang sebelum akhirnya memulai percakapan yang sudah ia tahan-tahan. Ibu tahu apa yang terjadi tadi siang, kan? Lina pingsan di dapur. Apakah ibu tidak merasa ada yang salah dengan semua itu? Bu Nani hanya mengangkat bahu, seakan tidak mengerti apa yang dimaksudkan Faris. Ah, itu kan hanya masalah kecil. Lina terlalu lemah, jadi pingsan. Jangan terlalu berlebihan, nak. Kemarahan Faris mulai memuncak. Tidak, ibu. Ini bukan masalah kecil. Ini masalah besar. Ibu tahu bahwa Lina sedang hamil, kan? Dia sudah bekerja keras, mengerjakan semuanya. Sementara ibu terus memaksanya seperti dia bukan manusia. Bu Nani terdiam, matanya sedikit melebar. Tapi ia tidak mengakui kesalahannya. Lina hanya malas. Aku hanya mengingatkan dia untuk bekerja dengan lebih baik, supaya kamu tidak terlena dengan istrimu itu. Kalau dia tidak kuat, itu urusannya. Faris menatap ibunya dengan tatapan yang penuh amarah. Urusannya, Bu? Lina istri saya. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dia sedang hamil, Bu, dan jika ibu terus memperlakukannya seperti ini, itu bisa membahayakan dia dan anak kami. Suasana di ruang tamu semakin panas. Bu Nani terlihat mulai kesal, namun Faris tidak peduli. Ia sudah kehilangan kesabaran. Kenapa ibu begitu tega? Kenapa ibu tidak peduli pada kesehatan Lina?
Kenapa ibu hanya memikirkan diri sendiri dan tidak melihat kondisi dia? Ini bukan lagi soal pekerjaan rumah, Bu. Ini soal nyawa. Ujar Faris dengan nada yang semakin tinggi. Bu Nani berdiri dari kursinya dan mendekatkan wajahnya ke wajah Faris. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Aku sudah banyak berkorban untuk kalian, memberikan tempat tinggal di rumah ini, dan kamu malah memihak pada Lina? Kalau begitu, silakan pergi bersama istrimu itu. Jangan kembali ke sini. Faris merasa hatinya semakin keras. Perkataan Bu Nani semakin membuatnya merasa kesal dan bingung. Ini bukan lagi masalah perasaan ibu dan anak. Ini adalah masalah perlakuan yang salah terhadap istrinya. Faris menatap ibunya dengan tajam, lalu berkata, "Aku sudah memutuskan, Bu. Aku akan pergi. Kami tidak akan tinggal di sini lagi. Dan kamu harus tahu, aku tidak akan pernah bisa memaafkan perlakuanmu pada Lina. Aku sudah cukup melihat bagaimana kamu memperlakukannya." Bu Nani terlihat kaget. Namun ia tidak menunjukkan penyesalan. Kamu tidak akan bertahan lama dengan Lina. Nak, percayalah, dia tidak akan pernah bisa memberi kebahagiaan yang kamu harapkan. Faris menatap ibunya dengan penuh kebencian yang tertahan. Kebahagiaan yang saya harapkan adalah untuk menjaga Lina dan anak kami. Saya akan melindungi mereka dari orang-orang seperti kamu. Dan sekarang, saya akan pergi. Dengan langkah tegas, Faris berbalik dan pergi meninggalkan Bu Nani yang masih berdiri di ruang tamu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Ia harus berdiri di sisi istrinya, apapun yang terjadi. Setelah berbicara dengan ibunya, Faris langsung menuju kamar dan menghadap Lina. Ia duduk di samping tempat tidur dan memegang tangan istrinya dengan lembut. "Maafkan aku. Nah, aku harusnya lebih cepat menyadari semua ini. Aku akan selalu melindungimu." Lina terbangun dan melihat Faris di sampingnya. Dengan senyum lemah, ia meraih tangan Faris dan membalas genggaman itu. "Aku tidak apa-apa, Mas. Aku tahu kamu selalu ada untukku." Faris mencium tangan Lina dengan lembut. "Tidak, Nah. Kamu tidak harus menahan semuanya sendiri. Kita akan keluar dari sini. Kita akan mulai hidup kita lagi. Jauh dari semua tekanan ini." Keputusan Faris untuk berdiri melawan ibunya adalah langkah pertama menuju kebebasan mereka. Ia tahu bahwa dengan meninggalkan rumah ibunya, mereka bisa membangun hidup baru tanpa ada lagi penghalang atau kekangan dari orang lain. Dan yang lebih penting lagi, ia akan berjuang untuk memastikan bahwa Lina dan anak mereka akan selalu berada dalam perlindungannya. Keputusan Faris untuk meninggalkan rumah ibunya bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa langkah ini akan mengubah banyak hal dalam hidup mereka, tetapi ia juga tahu bahwa itu adalah keputusan yang harus diambil demi kebahagiaan dan keselamatan Lina serta anak mereka. Setelah berbicara dengan ibunya, dan merasa hatinya semakin tertutup untuk mendapatkan dukungan dari Bu Nani, ia tak bisa lagi tinggal dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan dan perlakuan buruk terhadap istrinya. Hari itu, ketika sore sudah mulai meredup dan matahari terbenam, Faris kembali ke kamar dan duduk di samping Lina yang masih terbaring lemah. Lina yang sudah merasa sedikit lebih baik, memandang suaminya dengan penuh perhatian. "Apa yang akan kita lakukan sekarang, Mas?" tanya Lina dengan suara lembut. Meski ia tahu bahwa keputusan besar telah dibuat, Faris menggenggam tangan Lina dengan erat, merasa beban yang selama ini ada di pundaknya sedikit mengendur. "Kita akan pergi dari sini. Nah, aku sudah memutuskan. Kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku akan bawa kamu pergi dari rumah ini. Kita mulai hidup baru." Lina menatap Faris dengan mata yang penuh kebingungan dan kekhawatiran. "Tapi, kita tidak punya banyak uang, Mas. Kita hanya punya sedikit tabungan." Faris mengusap kepala Lina dengan lembut, menenangkan istrinya. "Tidak apa-apa. Nah, yang penting kita punya satu sama lain. Uang memang penting, tapi kebahagiaan kita lebih penting. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan bekerja keras untuk kita." Dengan penuh tekad, Faris mempersiapkan diri mereka untuk pergi. Ia mengemas barang-barang mereka. Meski jumlahnya tidak banyak, cukup untuk memulai hidup baru.
Lina juga berusaha membantu meski masih merasa lelah. Namun ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik bagi mereka berdua dan anak yang sedang dikandungnya. Keesokan harinya, mereka berbicara dengan Bu Nani untuk mengungkapkan keputusan mereka. Faris menatap ibunya dengan tegas, meski hatinya terasa hancur. "Ibu, kami akan pergi. Kami tidak bisa lagi tinggal di sini," kata Faris dengan suara yang tegas namun penuh penyesalan. Bu Nani menatap Faris dengan ekspresi datar, seakan tidak terkejut dengan keputusan itu. "Begitu, ya? Kalian pikir dengan pergi seperti itu, kalian bisa bahagia?" Faris menghela napas panjang. "Kami akan mencari kebahagiaan kami sendiri, Bu. Saya tidak ingin hidup terus dalam kondisi seperti ini." Dengan itu, mereka berdua meninggalkan rumah Bu Nani. Faris membawa Lina dan sedikit barang-barang mereka, meninggalkan rumah yang selama ini dianggap sebagai tempat tinggal mereka. Mereka menemukan sebuah kontrakan kecil yang sederhana, tapi cukup untuk menampung mereka berdua. Di sana, dengan sedikit uang yang tersisa dari tabungan, mereka memulai hidup baru. Meskipun awalnya terasa sulit, namun mereka berdua merasa damai. Mereka tahu bahwa meski hidup mereka sederhana, mereka memiliki satu sama lain. Lina merasa sedikit lega, bisa tinggal jauh dari pengaruh buruk Bu Nani. Di kontrakan yang kecil dan sederhana itu, mereka mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan di rumah mertua. Meskipun dengan keterbatasan, mereka menjalani hari-hari dengan penuh harapan. Setiap pagi, Faris berangkat bekerja dengan semangat yang lebih besar. Lina yang masih hamil, berusaha menjaga diri dengan lebih baik, tidak perlu lagi tertekan oleh pekerjaan rumah yang berlebihan. Mereka saling mendukung, menguatkan satu sama lain, dan menikmati kebersamaan mereka. Malam-malam di kontrakan yang kecil itu penuh dengan cerita dan tawa, meskipun kadang diiringi rasa lelah. Faris mengingatkan Lina untuk tidak terlalu banyak bekerja, dan Lina dengan senang hati membantu Faris merapikan rumah kecil mereka. Mereka mulai merencanakan masa depan, merancang harapan-harapan untuk anak mereka yang akan lahir. Meski hidup mereka sederhana, kebahagiaan yang mereka rasakan jauh lebih besar. Mereka merasa lebih bebas, lebih tenang, dan lebih dekat satu sama lain. Bagi Faris, keputusan untuk meninggalkan rumah ibunya adalah keputusan yang benar. Tidak ada lagi rasa cemas atau takut akan perlakuan buruk terhadap Lina. Kini, dengan kebahagiaan baru yang mereka bangun bersama, Faris dan Lina tahu bahwa meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, mereka memiliki cinta dan satu sama lain. Itu sudah cukup untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Dan meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka yakin bahwa selama mereka bersama, mereka akan menghadapi segala tantangan dengan kuat. Setelah meninggalkan rumah Bu Nani, Lina dan Faris memulai babak baru dalam hidup mereka. Kontrakan kecil yang mereka pilih bukanlah tempat mewah, tetapi di sanalah mereka merasa bebas dari tekanan dan perlakuan buruk yang telah mereka alami sebelumnya. Lina menghirup udara segar setiap hari, merasa lebih tenang meski masih merasakan kelelahan akibat kehamilan yang sudah mulai memasuki trimester kedua. Faris pun bekerja keras lebih dari sebelumnya, bertekad untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi istrinya dan anak yang tengah dikandungnya. Kontrakan mereka sederhana, hanya satu kamar tidur, ruang tamu yang kecil, dan dapur yang cukup untuk menyiapkan makanan seadanya. Namun, yang membuatnya terasa lebih nyaman adalah kedamaian yang mereka rasakan. Tidak ada lagi cemoohan, tidak ada lagi rasa takut atau khawatir tentang perlakuan yang tidak adil. Lina merasa bisa bernapas lega, bebas dari tekanan yang selama ini membuatnya merasa terkekang. Di sana, mereka saling mendukung. Faris tidak pernah lagi membiarkan Lina merasa terbebani. Ia selalu memastikan bahwa Lina mendapatkan perhatian penuh, baik dalam pekerjaan rumah maupun dalam merawat dirinya sendiri selama masa kehamilannya. Meskipun dengan keterbatasan yang ada, mereka merasa lebih bahagia. Mereka berbagi tawa, berbagi cerita, dan berbagi impian tentang masa depan mereka. Namun, meskipun hidup mereka berjalan lebih baik, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran mereka, hubungan dengan Ibu Arman, Bu Nani. Keputusan untuk meninggalkan rumahnya bukanlah hal yang mudah. Faris sempat berharap bahwa ibu mereka akan berubah,
akan ada penyesalan atas perlakuannya terhadap Lina. Tapi, setelah apa yang terjadi, Faris tahu bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Setelah beberapa minggu, Faris menerima pesan singkat dari Bu Nani yang mengancam akan mengganggu kehidupan mereka jika mereka tidak kembali ke rumahnya. Kalian sudah melampaui batas. Jangan kira kalian bisa hidup bahagia tanpa bantuan orang tua. Pesan itu tertera dengan nada penuh amarah. Lina yang melihat pesan tersebut langsung mengingatkan suaminya. Mas, kita tidak bisa terus seperti ini. Ibu kita sudah jelas tidak mau berubah. Dia hanya akan membuat hidup kita semakin sulit. Faris menatap ponsel dengan penuh perasaan bingung dan cemas. Ia ingin sekali tetap menjaga hubungan dengan ibunya. Tapi kenyataan bahwa Bu Nani tidak pernah benar-benar peduli pada Lina dan hanya memanfaatkan mereka membuatnya merasa lebih sulit. Ia sudah terlalu banyak mengalah demi menjaga keharmonisan keluarga. Tapi kali ini, ia tahu bahwa keputusan untuk memutuskan hubungan adalah hal yang terbaik. Nah, aku sudah memikirkannya, kata Faris dengan suara yang tegas. Aku tidak bisa membiarkan ibu kita terus memperlakukanmu seperti itu. Tidak ada cinta di sini, hanya pengorbanan satu pihak saja. Aku akan putuskan hubungan ini. Lina terkejut mendengar keputusan tersebut, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Kamu yakin, Mas? Tanyanya pelan. Khawatir jika keputusan ini akan membuat Faris merasa bersalah. Faris mengangguk dengan mantap. Aku yakin. Nah, ibu memang ibu kita. Tapi aku sudah cukup melihat betapa banyak yang kita korbankan. Kita butuh kedamaian. Kita butuh ruang untuk hidup sendiri. Keputusan itu membuat hati Faris terasa lebih ringan, meski ada perasaan campur aduk. Lina, meskipun berat, merasa lega karena akhirnya suaminya mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Mereka menulis surat kepada Bu Nani, menjelaskan bahwa mereka tidak lagi ingin berhubungan dengannya karena perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Lina. Mereka mengingatkan Bu Nani bahwa keluarga seharusnya saling mendukung, bukan saling menyakiti. Bu, kami memilih untuk menjalani hidup kami sendiri. Kami akan tetap menghormati ibu sebagai orang tua, tapi kami tidak bisa menerima perlakuan ibu terhadap Lina. Kami memutuskan untuk berhenti menghubungi ibu. Semoga ibu bisa mengerti keputusan kami. Begitu bunyi surat yang mereka tulis. Setelah mengirim surat tersebut, mereka merasa seolah beban berat terangkat dari hati mereka. Meskipun Faris merasa sedikit bersalah, Lina selalu ada untuk memberi dukungan. Mereka berdua tahu bahwa dengan memutuskan hubungan ini, mereka bisa fokus pada kehidupan mereka sendiri tanpa terus-menerus dihantui oleh perlakuan buruk Bu Nani. Hari-hari mereka berjalan lebih tenang. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka, jauh dari gangguan dan tekanan dari pihak luar. Faris semakin giat bekerja, dan Lina meskipun dalam keadaan hamil, tetap berusaha menjaga kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga mereka. Mereka merasa lebih dekat, lebih terikat, dan lebih kuat bersama. Bukan berarti tidak ada kerinduan yang datang begitu saja, terutama ketika Faris mendengar kabar dari tetangga tentang kondisi Bu Nani yang semakin sulit dan sering sakit-sakitan. Namun, meski ada rasa khawatir, Faris tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat untuk keluarganya. Ia tidak bisa lagi membiarkan ibunya merusak kehidupan mereka. Hidup mereka perlahan menjadi lebih baik. Setiap hari dipenuhi dengan harapan, dan Faris serta Lina merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka tahu bahwa keputusan mereka untuk memutuskan hubungan dengan Bu Nani adalah langkah pertama untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Beberapa bulan setelah keputusan Faris dan Lina untuk meninggalkan rumah Bu Nani, kehidupan mereka semakin stabil. Meskipun mereka masih hidup sederhana di kontrakan kecil mereka, kebahagiaan yang mereka rasakan jauh lebih besar. Faris semakin fokus pada pekerjaannya, sementara Lina berusaha menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Mereka berdua, meskipun sering merasa lelah, tetap merasa tenang dan damai, jauh dari segala tekanan yang sebelumnya mereka alami. Namun, suatu pagi, Faris menerima kabar dari seorang teman lama yang masih tinggal di kampung halaman. Kabar tersebut mengejutkan dan mengusik perasaannya. Mas, aku dengar ibumu sekarang jatuh sakit. Dia bahkan kesulitan untuk membayar pengobatan.
Dia minta bantuan dari orang-orang di sekitar, tapi sepertinya tidak ada yang mau menolong. Teman Faris yang memberi kabar tersebut mencoba memberi penjelasan lebih lanjut, berharap Faris merasa tergugah untuk memberikan bantuan. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Faris terdiam sejenak, meresapi setiap kata yang disampaikan temannya. Sebagian dirinya merasa sedikit khawatir. Ibu kandungnya yang selama ini membesarkannya dan memberinya kehidupan, meski dengan cara yang keras. Namun, hatinya juga dipenuhi perasaan yang lebih besar, yaitu luka dan ketidakadilan yang telah ia rasakan selama bertahun-tahun. Lina, yang melihat suaminya diam dengan wajah serius, langsung mendekat dan bertanya, "Mas, ada apa? Kok terlihat seperti mendengar kabar buruk?" Faris menghela napas panjang dan menatap istrinya. "Ibu, Bu Nani sakit. Nah, dan dia kesulitan ekonomi. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Suaranya terdengar berat. Ada kekosongan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Lina merasakan ketegangan di wajah Arman, dan dia mengerti bahwa kabar itu sangat mengganggu suaminya. Namun, dia juga tahu bahwa keputusan yang mereka buat untuk menjauh dari Bu Nani bukanlah tanpa alasan. Keputusan itu datang setelah banyak kali diperlakukan dengan tidak adil, setelah banyak luka yang dibiarkan menganga di hati mereka. "Mas, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan ibu membuat hidup kita sengsara. Kita harus berpikir tentang masa depan kita," Lina berkata lembut, mencoba memberi pengertian kepada suaminya. Faris menatap istrinya, dan untuk sejenak, ia merasa terombang-ambing antara rasa kasih sayang terhadap ibunya dan rasa marah yang mendalam. Memang, Bu Nani adalah ibunya. Namun perlakuan Bu Nani terhadap Lina tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Perlakuan buruk itu telah menghancurkan banyak hal dalam kehidupan mereka. Faris tahu bahwa keputusan untuk melindungi keluarganya adalah prioritas utama. Meskipun hati ini berat, Faris akhirnya berkata dengan suara penuh penyesalan, "Aku tidak bisa lagi mengabaikan apa yang dia lakukan pada kita. Aku sudah terlalu lama menahan rasa sakit dan luka. Bu Nani harus belajar untuk menghadapi konsekuensinya." Lina menggenggam tangan suaminya, memberinya ketenangan. "Aku tahu kamu ingin membantu, Mas. Tapi terkadang, kita harus menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita sudah memberi kesempatan untuk perubahan, tapi dia memilih untuk terus berperilaku buruk." Faris menundukkan kepalanya, berpikir panjang. Hatinya tersayat, merasakan ketidakberdayaan di satu sisi, namun di sisi lain, ia merasa tenang dengan keputusan yang telah mereka buat untuk menjaga kebahagiaan dan ketenangan hidup mereka. Bu Nani, meskipun ibu kandungnya, telah memilih jalan yang membuatnya terpisah dari mereka. Seiring berjalannya waktu, Faris memutuskan untuk tidak menghiraukan kabar tentang Bu Nani. Ia memilih untuk fokus pada keluarganya dan berusaha menjaga kehidupan mereka tetap stabil. Meskipun terkadang, ketika ia berdiam diri dan memikirkan ibunya, perasaan bersalah datang menyelubungi dirinya, tapi ia tahu, lebih dari segalanya, ia harus menjadi suami dan ayah yang baik untuk Lina dan anak mereka yang akan segera lahir. Setiap kali kabar buruk tentang Bu Nani datang dari kampung, Faris semakin memilih untuk tidak mendengarnya. Ia sadar bahwa Bu Nani sendiri yang telah menciptakan jarak dan luka yang begitu dalam di hati mereka. Sementara itu, hidupnya dengan Lina terasa semakin bermakna, semakin penuh dengan harapan. Keputusan untuk menjaga jarak bukan berarti ia tidak peduli, tapi karena ia tahu, pada akhirnya, kebahagiaan dan kesehatan keluarganya adalah yang utama. Kehidupan mereka menjadi lebih tenang, dan meskipun Bu Nani masih hidup dalam penderitaan, Faris sadar bahwa dia sudah cukup menderita akibat keputusan-keputusan yang buruk di masa lalu. Mungkin inilah harga yang harus dibayar, dan Faris tidak bisa lagi menanggungnya. Ia dan Lina akhirnya merasakan kedamaian, membangun masa depan mereka sendiri, tanpa ada lagi gangguan dari masa lalu. Waktu berlalu dengan cepat, dan meskipun kehidupan mereka mulai membaik, bayangan masa lalu masih menghantui Faris dan Lina. Mereka telah berhasil membangun kehidupan kecil yang bahagia di kontrakan sederhana, jauh dari perlakuan buruk yang pernah mereka alami di rumah Bu Nani. Namun, meskipun jarak memisahkan mereka,
Tak bisa dipungkiri ada rasa sesal dan penyesalan yang datang ketika mereka mendengar kabar dari seorang tetangga yang datang mengunjungi mereka. 3 bulan setelah Faris dan Lina memutuskan hubungan dengan Bu Nani, seorang tetangga dari kampung halaman mereka mengunjungi kontrakan mereka. Wajah tetangga itu terlihat ragu dan sedikit cemas ketika ia menyampaikan kabar yang mengejutkan. Mas Arman, Lina, aku datang untuk memberi kabar dari ibu kamu. Bu Nani, dia minta maaf. Dia merasa sangat menyesal dengan semua yang telah terjadi. Dia minta izin untuk bertemu dan berharap bisa tinggal bersama kalian. Katanya, dia sadar telah salah dan ingin memperbaiki hubungan ini. Faris terdiam mendengar kabar tersebut. Ada perasaan campur aduk yang muncul dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa sedikit terkejut karena Bu Nani akhirnya mengakui kesalahan dan merasa menyesal. Namun, di sisi lain, rasa marah dan kecewa yang sudah bertahun-tahun terpendam membuatnya enggan untuk memberi kesempatan. Lina yang berdiri di samping Arman, merasakan gelombang emosi yang muncul dari wajah suaminya. Mas, bagaimana menurutmu? Apa yang harus kita lakukan? Faris terdiam beberapa detik, berpikir dengan hati yang berat. Kembali membuka pintu untuk Bu Nani bukanlah hal yang mudah baginya. Ia ingat betul bagaimana ibunya memperlakukan istrinya dengan kasar. Bagaimana ibunya tidak pernah menghargai mereka sebagai keluarga. Semua kata-kata manis dan permintaan maaf itu terasa seperti kebohongan belaka bagi Arman. Waktu dan perlakuan buruk yang telah dilaluinya begitu dalam menghancurkan harapan-harapannya akan perubahan dari Bu Nani. Nah, aku tidak tahu. Mungkin dia benar-benar merasa menyesal. Tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa dibalikan lagi. Semua luka itu terlalu dalam, kata Arman. Suaranya sedikit gemetar karena perasaan yang sulit dijelaskan. Lina mengangguk perlahan. Ia memahami betul apa yang dirasakan suaminya. Meskipun ia ingin melihat Bu Nani berubah, perbuatan dan kata-kata Bu Nani terhadapnya tak bisa dimaafkan begitu saja. Perlakuan buruk itu masih teringat jelas dalam benaknya. Lina tahu, meskipun Bu Nani menyesal, banyak hal yang harus diperbaiki sebelum mereka bisa membuka pintu pengampunan. Mas, aku rasa kita harus tetap menjaga keputusan kita. Kita sudah memilih untuk hidup damai, dan aku tidak ingin kita terganggu oleh apa yang sudah berlalu. Ibu kamu sudah memberi banyak luka kepada kita. Mungkin permintaan maafnya datang terlambat, kata Lina dengan lembut namun tegas. Faris menatap wajah istrinya, dan meskipun hatinya sedikit ragu, ia merasakan keteguhan dalam diri Lina. Ia tahu, keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ini adalah keputusan yang terbaik untuk mereka berdua. Keesokan harinya, Faris memutuskan untuk menemui Bu Nani. Setelah mendapat kabar dari tetangga, Bu Nani ingin bertemu untuk meminta maaf secara langsung. Ketika Faris tiba di rumah Bu Nani, ia melihat ibunya duduk di kursi dengan wajah yang lesu dan penuh penyesalan. Mas Arman, Bu Nani berkata dengan suara serak. Aku tahu, aku tidak pantas meminta maaf. Aku telah membuat hidupmu menderita. Aku salah. Aku tahu itu. Aku ingin kembali ke hidup kalian. Ingin memperbaiki semuanya. Bisakah aku tinggal bersama kalian? Faris menatap ibunya dengan hati yang berat. Air matanya tertahan di balik tatapan yang tajam. Bu, aku tahu kamu merasa menyesal. Tapi kamu harus mengerti bahwa semua yang terjadi tidak bisa begitu saja dilupakan. Semua yang kamu lakukan pada Lina, pada kami, itu terlalu besar. Tidak ada kata maaf yang bisa menghapus itu semua. Faris berhenti sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Aku sudah memberi banyak kesempatan, Bu, tapi perlakuanmu tidak pernah berubah. Dan sekarang, kamu ingin tinggal bersama kami? Aku sudah memutuskan untuk menjaga hidup kami sendiri, jauh dari semua yang menyakitkan itu. Bu Nani terdiam, wajahnya memucat mendengar kata-kata Arman. Ia menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia sadar, penyesalan yang datang terlambat tidak akan bisa mengubah apa yang telah terjadi. Semua kesempatan yang pernah diberikan telah hilang begitu saja. Maafkan aku, Mas Arman, Lina. Suara Bu Nani bergetar, namun kali ini, tidak ada yang bisa mengubah keputusan mereka. Faris menghela napas panjang, merasa berat.
Ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Meski hati ini penuh dengan perasaan campur aduk. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Kami sudah memilih untuk menjalani hidup kami sendiri. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian dengan keputusanmu sendiri, kata Arman. Akhirnya berpaling untuk meninggalkan rumah Bu Nani. Saat Faris keluar, ia merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan ini tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Ketika ia kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada Lina, mereka berdua saling berpelukan. Mereka tidak berharap apa-apa lagi dari Bu Nani, dan mereka memilih untuk fokus pada kebahagiaan mereka sendiri. Bu Nani, meskipun menyesal, akhirnya menerima kenyataan bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki, dan tidak semua hubungan bisa disembuhkan begitu saja. Begitu banyak luka yang sudah terbuka dan tak bisa lagi dijahit kembali. Namun, bagi Faris dan Lina, mereka tahu satu hal pasti. Kebahagiaan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri, dan itu adalah hal yang paling penting bagi mereka. Setelah kepergian Faris dan Lina, hidup Bu Nani tidak lagi sama. Rumah yang dulunya penuh dengan suara tawa dan keramaian, kini terasa sunyi dan sepi. Bu Nani yang selama ini terbiasa dengan segala kenyamanan dan perhatian dari anak-anaknya, kini mendapati dirinya terisolasi, tanpa siapapun yang bisa diandalkan. Hidupnya mulai berubah drastis. Sejak Faris dan Lina pergi, Bu Nani kehilangan sumber kekuatan dan perhatian yang selama ini dia miliki. Anak-anaknya yang lain sudah berkeluarga, dan tidak ada lagi yang datang mengunjunginya dengan rutin. Kehidupan yang dulu ia anggap normal, kini terasa sangat kesepian. Sebagian dari mereka yang dulu merasa enggan untuk menentang dirinya juga mulai menjaga jarak. Seiring berjalannya waktu, keadaan Bu Nani semakin memburuk. Rumah yang dahulu tampak megah dan rapi kini berantakan. Pekerjaan sehari-hari yang biasa ia lakukan dengan bantuan orang lain menjadi beban yang terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Dulu, ia selalu meminta bantuan Lina, anak menantunya, untuk mengurus rumah, memasak, bahkan membersihkan halaman. Namun, kini ia terpaksa melakukannya sendiri, meski tubuhnya semakin lemah. Pada suatu hari, seorang tetangga yang dulu sering berinteraksi dengan Bu Nani datang untuk memberi kabar pada Faris dan Lina. Dia mengabarkan bahwa Bu Nani tidak lagi memiliki banyak teman dan hidupnya semakin kesulitan. Reputasi buruk yang dimilikinya kini berbalik menjerat dirinya. Orang-orang di sekitar mulai menjauhkan diri darinya, menyadari bahwa perilaku Bu Nani yang arogan, kasar, dan tidak menghargai orang lain telah menumbuhkan kebencian dalam hati mereka. Mas Arman, Lina, maaf kalau saya mengganggu, tapi saya rasa kalian harus tahu. Ibu kamu, Ibu Nani, dia benar-benar kesepian. Dulu, orang-orang sering datang ke rumahnya, membantu dan berbicara dengannya. Tapi sekarang, orang-orang mulai menghindarinya. Kata orang, dia terlalu banyak menyakitkan hati orang, sampai-sampai tetangga pun enggan mendekatinya. Ujar tetangga itu dengan nada sedih. Lina mendengarnya dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa hidup Bu Nani sekarang tidak mudah, dan meskipun ia tak bisa sepenuhnya membenci ibu mertuanya, ada perasaan campur aduk yang muncul di dalam dirinya. Semua perlakuan buruk yang telah diberikan Bu Nani tidak bisa diabaikan begitu saja, dan kini Bu Nani harus menghadapi konsekuensinya. Mas, ini seperti karma, bukan? Perbuatannya yang dulu menghancurkan hubungan kita dan sekarang semua itu berbalik padanya. Lina berkata perlahan, matanya menatap jauh keluar jendela kontrakan. Faris terdiam, merasa bingung sekaligus terikat oleh perasaan yang berat. Sebagai seorang anak, ia merasa kasihan melihat ibunya menderita di masa tuanya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa Bu Nani sendiri yang menciptakan jurang antara mereka. Bu Nani telah memilih untuk menjadi orang yang keras kepala, memperlakukan orang lain dengan buruk, dan kini ia harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Ya, nah, aku tahu. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Aku tidak bisa mengubahnya. Aku sudah berusaha menjadi anak yang baik. Tapi dia yang terus-menerus membuat keputusan yang salah. Sekarang, semua itu datang pada dirinya sendiri. Jawab Faris dengan nada berat. Lina mengangguk, seolah memahami betul perasaan suaminya. Meskipun hatinya terasa berat,
Ia tahu bahwa apa yang terjadi pada Bunani adalah konsekuensi dari setiap tindakan yang telah ia lakukan. Tidak ada yang bisa menghentikan proses ini, dan pada akhirnya, setiap orang harus menanggung akibat dari sikap dan keputusan yang mereka pilih dalam hidup. Kehidupan Bunani semakin hari semakin sepi. Teman-temannya yang dulu sering datang ke rumah, membantu, atau sekadar berbincang, kini tidak lagi peduli padanya. Mereka mulai menjauh karena tidak ingin terjebak dalam drama atau keburukan yang ditaburkan Bunani selama ini. Bahkan saudara-saudaranya pun mulai menghindar, merasa bahwa Bunani hanya membawa masalah dan ketegangan ke dalam hidup mereka. Suatu hari, Bunani jatuh sakit. Penyakit yang datang tiba-tiba membuat tubuhnya semakin lemah. Tak ada lagi yang datang untuk merawatnya. Bahkan ketika ia pergi ke rumah sakit, ia merasa kesepian karena tidak ada anak-anaknya yang menemaninya. Hanya ada kenangan lama yang mulai menghantui pikirannya. Ia berpikir tentang masa-masa ketika ia masih memiliki kekuasaan di rumah itu, ketika Faris dan Lina masih tinggal di bawah atap yang sama dengannya, dan ketika ia bisa memerintah dengan sewenang-wenang. Semua itu kini telah hilang. Di saat-saat terakhirnya, Bunani menyadari betapa ia telah tersesat dalam egoisme dan kesombongan. Namun, penyesalan yang datang terlambat tidak bisa mengubah segalanya. Karma telah menuntut harga yang mahal, dan Bunani kini harus membayar harganya seorang diri. Bagi Faris dan Lina, meskipun mereka merasa kasihan, mereka tidak bisa mengubah apapun. Mereka telah memilih jalannya sendiri, jauh dari pengaruh buruk Ibu Arman. Meskipun tidak ada kebahagiaan yang dapat menghapus semua penderitaan yang dialami Bunani, Faris dan Lina tahu bahwa mereka telah membuat pilihan yang benar untuk diri mereka sendiri. Kehidupan mereka semakin baik. Lina melahirkan dengan selamat dan sehat, dan meskipun mereka hidup dengan sederhana, kebahagiaan mereka jauh lebih bermakna daripada segala kemewahan. Ekonomi mereka pun perlahan membaik, dan mereka dapat menikmati masa depan yang penuh dengan harapan. Sebuah keluarga kecil yang kuat, yang dibangun atas dasar kasih sayang dan saling menghormati. Sementara Bunani, yang terperangkap dalam karma dari masa lalunya, hanya bisa melihat hidupnya yang penuh kesepian dan penyesalan. Karma datang dengan cara yang tak terduga, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari hukum alam ini. Setelah melalui berbagai cobaan dan kesulitan, akhirnya Lina merasakan kebahagiaan yang sejati. Kehidupan yang sederhana di kontrakan kecil mereka kini terasa penuh arti. Setiap hari, ia merasakan kedamaian, jauh dari gangguan dan kekerasan dari ibu mertuanya. Arman, suaminya, selalu berada di sisinya, memberikan dukungan dan perhatian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta mereka tumbuh semakin kuat, terikat oleh segala kesulitan yang telah mereka lalui bersama. Kehidupan baru mereka, meskipun jauh dari kemewahan, penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Setiap pagi, Faris bekerja keras mencari nafkah, sementara Lina mengurus rumah tangga dan menantikan kelahiran anak pertama mereka. Meskipun keadaan ekonomi mereka masih terbatas, mereka merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Mereka tidak lagi harus bergantung pada orang lain, tidak ada lagi ketakutan akan perlakuan buruk, dan tidak ada lagi kebencian yang mengganjal. Lina yang hamil beberapa bulan lamanya, kini sudah semakin mendekati masa melahirkan. Setiap hari, Faris selalu mengingatkan istrinya untuk menjaga kesehatan, mengonsumsi makanan bergizi, dan beristirahat dengan cukup. Lina merasakan perhatian suaminya yang begitu besar, dan itu membuatnya merasa sangat dihargai. Suatu malam, saat Lina tengah berbaring di tempat tidur dengan perut besar yang semakin menonjol, ia merasakan kontraksi pertama. Jantungnya berdebar cemas, namun juga penuh harapan. "Mas, aku rasa ini sudah waktunya," ujar Lina sambil memegang tangan Arman. Faris yang tengah membaca di samping tempat tidur langsung terbangun. Matanya terbelalak. Ia bisa merasakan kecemasan di wajah Lina. "Apa yang kamu rasakan, Nah? Apakah kamu yakin?" tanya Arman. Wajahnya menunjukkan rasa khawatir. Lina mengangguk pelan, menggenggam tangan Faris dengan erat. "Aku rasa anak kita sudah ingin keluar." Tanpa banyak kata, Faris segera bergegas mengantar Lina ke rumah sakit. Meski kondisi keuangan mereka tidak begitu baik, namun Faris tahu bahwa inilah momen terpenting dalam hidup mereka.
Mereka harus memberikan yang terbaik untuk anak pertama mereka. Dengan tekad yang kuat, Faris dan Lina memulai perjalanan menuju rumah sakit, melewati malam yang penuh dengan harapan. Setelah berjam-jam di ruang persalinan, akhirnya Lina melahirkan anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Tangisan bayi itu memenuhi ruangan, menyuarakan kehidupan baru yang penuh dengan potensi dan harapan. Lina merasa lega, meskipun lelah. Ia menatap Faris dengan mata berbinar, menyaksikan bagaimana suaminya menggenggam tangan mereka berdua dengan penuh kebahagiaan. "Mas, anak kita berhasil. Dia sehat," ucap Lina sambil meneteskan air mata kebahagiaan. Faris tersenyum lebar. Matanya memerah karena terharu. "Kita berhasil, Nah. Kita sudah melalui semuanya bersama-sama. Ini semua adalah hasil dari perjuangan kita," jawab Faris dengan suara gemetar, memeluk Lina dan bayinya. Mereka berdua, bersama dengan bayi yang baru lahir, akhirnya pulang ke kontrakan mereka yang sederhana, namun kali ini dengan semangat yang baru. Kehidupan mereka perlahan-lahan berubah. Tidak ada lagi kesulitan yang menghalangi mereka, karena mereka tahu bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi segala tantangan. Lina dan Faris semakin kompak dalam membangun kehidupan keluarga kecil mereka. Meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, mereka memiliki kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati berasal dari cinta, pengorbanan, dan usaha keras. Faris pun mulai mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik. Dengan pengorbanan dan kerja kerasnya, mereka perlahan mulai menabung untuk masa depan. Ekonomi mereka yang dulu serba terbatas kini mulai membaik, dan mereka mulai merasakan kedamaian dalam hidup mereka. Setiap hari mereka bekerja bersama untuk memberikan yang terbaik bagi anak mereka. Lina, meski menjadi ibu rumah tangga yang penuh perhatian, kini juga mulai mencoba berbisnis kecil-kecilan dari rumah untuk menambah penghasilan mereka. Setahun berlalu sejak kelahiran anak mereka, dan kehidupan mereka semakin stabil. Faris merasa bahwa ia telah memberikan yang terbaik bagi keluarga kecilnya. Meskipun mereka masih tinggal di kontrakan kecil, kebahagiaan mereka lebih besar dari apapun. Mereka tidak pernah merasa kekurangan, karena cinta mereka selalu menjadi kekuatan yang mengisi setiap hari. Lina, yang kini sudah menjadi ibu yang penuh kasih sayang, merasa bangga dengan perjalanan hidupnya. Ia telah melalui begitu banyak cobaan, namun kini ia berdiri teguh di samping suaminya, menjalani kehidupan penuh harapan. Melahirkan anak pertama mereka adalah kebahagiaan terbesar yang bisa mereka rasakan bersama. Bagi mereka, kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak harta yang mereka miliki, tetapi tentang seberapa banyak cinta yang mereka bagikan dan bagaimana mereka saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Mereka tahu bahwa masa depan mereka akan terus cerah, selama mereka tetap bersama dan saling mencintai. Kehidupan mereka yang sederhana kini menjadi bukti bahwa segala sesuatu yang diperjuangkan dengan tulus dan penuh kesabaran akan menghasilkan kebahagiaan yang tak terhingga. Dan meskipun Bu Nani masih dalam penderitaannya, Faris dan Lina tetap berfokus pada masa depan mereka. Masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam.